Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ceritakan dalam suatu hadis, pernah suatu ketika baginda Nabi SAW, beliau memasuki suatu masjid. Di masjid tersebut ada dua halaqah, satu kelompok. Suatu ketika baginda Nabi SAW masuk suatu masjid. Di masjid tersebut ada dua halaqah, satu halaqah sedang mudzakarah ilmu, sedangkan halaqah yang lain sedang sibuk berzikir bersama-sama. Maka Nabi SAW bergabung dengan halaqah yang sedang mudzakarah ilmu agama. Maka kita berharap semoga duduk kita dalam mudzakarah ilmu ini menjadi asbab Rasulullah SAW bergembira dengan kita semuanya. Allahumma amin. Sering kita dengarkan para nabi, para rasul, mereka tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, mereka adalah mewariskan ilmu. Maka orang yang duduk dalam majelis ilmu, maka hakikatnya mereka sedang mengambil warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga duduk kita dalam mudzakarah ilmu ini menjadikan asbab kita nanti akan dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Teman-teman yang Allah Ta'ala, Nabi juga pernah bersabda, la yastaqima imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba, kita syukur Allah jadikan menjadi orang-orang beriman, itu suatu nikmat yang sangat besar. Tapi iman yang ada perlu kita jaga senantiasa sehingga sampai nanti jumpa kepada Allah Ta'ala. Iman yang ada tidak akan bisa betul-betul lurus betul sebelum hatinya lurus, dan hati seseorang gak akan lurus sebelum lisannya lurus. Maka para ulama dulu itu termasuk didikan mereka kepada putra-putranya itu latihan bicara dengan perkara-perkara yang benar. Maka termasuk nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana setiap pagi kita senantiasa ikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ini secara lisan, secara akal sebenarnya sudah mengakui kalau Tuhan kita ini Allah Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agama kita agama Islam. Cuman kadang-kadang hati ini belum 100% tawajuh kepada Allah, belum 100% taat kepada aturan agama, belum 100% menjadikan baginda Nabi sebagai pimpinan yang sebenarnya, yang sejati. Sehingga kadang-kadang kita masih mendahulukan nafsu kita, keinginan kita daripada tertib agama. Maka termasuk solusi arahan dari baginda Nabi agar apa yang kita ucapkan, hati dan fikir ini betul-betul menyatu. Di antaranya setiap pagi dan petang kita mengucapkan kata-kata ikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Monggo kita baca bareng-bareng 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula.
Insyaallah pagi ini kita melanjutkan. Kemarin kita mudzakarah tentang puasa. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan mudzakarah kita tentang puasa. Untuk materi pagi ini kita tawajuh kepada pembahasan mubtiratus shaum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kata para alim ulama, istilah mubtilatus shaum, perkara yang membatalkan puasa itu dibagi dua. Yang pertama mereka istilahkan dengan muhbitat, perkara-perkara yang menghapus pahala puasa. Zahirnya puasa, tapi sebenarnya tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Dalam suatu hadis baginda Nabi SAW beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa luju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tapi dia enggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Puasanya menurut para ulama ahli fikih sah sebenarnya, menggugurkan kewajiban puasa, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan tarbiyah pendidikan dalam puasa. Lah apa saja perkara-perkara yang mengakibatkan seseorang itu tidak mendapatkan pahala puasa? Di antaranya ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan saudara muslim. Kalau dia dengar gak suka, walaupun itu memang betul seperti itu. Mungkin ada kawan kita punya penyakit sehingga warna kulitnya itu agak putih gitu, mungkin di tangannya atau wajahnya putih. Kemudian kita berbisik-bisik dengan teman, si fulan itu sekarang warna kulitnya sudah berubah, ada punya penyakit agak putih-putih dikit. Lah, ini kalau yang sakit dengar dia nggak enak hatinya. Seperti ini namanya ghibah. Lah kalau puasa kok ghibah, maka nanti pahalanya bisa lenyap. Kemudian yang kedua diantaranya adalah namimah. Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya mengadu domba. Cerita kepada A, si B itu seperti itu. Cerita kepada si B, si A itu seperti itu. Saling menjatuhkan satu sama yang lain, akhirnya antara dua kubu saling benci-membenci, kadang-kadang sampai tingkatan permusuhan. Nah, seperti ini namanya adalah namimah, juga bisa menggugurkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga al-kadzib, berbohong. Apa itu bohong? Bohong adalah al-ikhbar bi ghairil waqi', menceritakan sesuatu tidak sesuai kenyataan yang ada. Orangnya sedang di masjid dibilang di rumah. Orangnya sedang istirahat dibilang pergi ke sawah. Berarti menyampaikan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya, berarti namanya bohong. Dan seperti ini juga termasuk perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ringkesnya, kemaksiatan-kemaksiatan kaitan dengan lisan dan yang lain itu bisa menghapus pahala puasa. Maka termasuk nanti kaitan dengan sikap hati. Dalam suatu hadis, ana inda dhanni 'abdi bi, Allah Ta'ala menurut dugaan hambanya. Nasihat para ulama, kita secara zahir usaha betul untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Nanti ketika akhir-akhir waktu berbuka itu husnudzon. Kita sudah usaha susah payah, husnudzon, puasa kita diterima Allah Ta'ala dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-muftirat, perkara yang membatalkan puasa itu sendiri. Maknanya kalau ini terjadi berarti puasanya tidak sah.
Kalau tidak sah, berarti belum menggugurkan kewajiban. Kalau kewajiban belum gugur, berarti nanti harus mengqadhanya. Lah apa saja perkara yang membatalkan puasa? Yang pertama al-junun alias gila. Ada orang punya penyakit gila kambuh-kambuhan. Kalau sedang masalah berat, dia kadang-kadang stres, gila. Lah kalau tingkatannya gila, walaupun hanya 1 jam, enggak sampai berhari-hari, dia puasa. Tengah-tengah puasa dapat kabar berita duka, suaminya meninggal. Enggak kuat, karena dulu memang juga penyakit gila, langsung gila mendadak. 1 jam, 2 jam kemudian sembuh kembali. Tapi kalau memang gila, walaupun cuma beberapa saat, 1 jam atau beberapa menit, tetap nanti puasanya batal. Berarti nanti di Ramadan selesai wajib untuk mengqadhanya. Kalau pingsan bagaimana? Kadang-kadang beberapa pasien yang sakit dioperasi, dibius total. Pak, nanti kalau ngantuk tidur saja. Ternyata sudah disuntik obat bius. Akhirnya 2 jam kemudian, Pak, sudah selesai operasinya. Berarti sempat tidak sadarkan diri selama 2 jam. Bagaimana puasanya? Apakah sama seperti gila? Tidak. Kalau gila itu walaupun sebentar puasanya batal. Tapi kalau pingsan karena dibius atau malam hari enggak puasa, enggak sahur, siang hari kerja berat, nekat puasa, akhirnya siang-siang pingsan, pulih atau yang lain, akhirnya pingsan. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau pingsan hanya tidak full, dengan arti bukan mulai habis subuh sampai maghrib, hanya beberapa jam, maka nanti puasanya masih dianggap sah, tidak sampai mengakibatkan puasanya batal. Kemudian termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawf. Masuknya suatu benda melalui lubang yang terbuka sampai ke anggota dalam. Mana saja? Mulut, kemudian hidung, termasuk telinga, kemaluan jalur depan maupun jalur belakang. Sekarang ada obat untuk untuk kesehatan, membersihkan perut. Jadi lewat jalur belakang disemprot air, kemudian nanti dikeluarkan lagi. Apa nungguan ini? Ternyata Magetan, di daerah. Kalau zaman dulu sudah ada, sing sakniki enggal teng Bandung wonten. Di juga namine napa? Lewat jalur belakang. Nggih niku disemprot pakai cairan, kemudian nanti keluar untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di perut. Lah niku termasuk juga membatalkan puasa. Nggih. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang tanya 1 2, nggih, monggo. Monggo kalau ada pertanyaan. Sebelum dilanjutkan? Belum dilanjutkan. Nggih. Nggih. Kesurupan. Nggih. Kesurupan itu termasuk kategori gila atau termasuk kategori pingsan katanya. Dari mos kitab lah. Mungkin kalau tahqiq nanti. Kesurupan itu termasuk jenis gila atau jenis pingsan. Oh, dari. Ketinggalan tapi dereng kula tahqiq mungkin lagi ini. Tapi lebih cenderung kepada gila. Niku biasanya tiang niku kesurupan, nah tirosi bagian pakari. Niku biasanya ketika dia ngelamun, kemudian otaknya tidak sadarkan diri, kemudian dikuasai, katanya seperti itu. Tapi lebih cenderung kepada gila. Tapi kalau dereng mos kitab mungkin perlu ditahqiq lagi. Insyaallah mungkin PR. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita sampaikan.
Nggih. Nggih. Kalau belum sampai tingkatan gila, mboten nggih. Khusus gila mawon. Cuman kadang-kadang agak ngeblink tapi belum gila. Mungkin nggak bisa berpikir dengan maksimal. Seperti kebanyakan sahabat ketika ditinggal baginda Nabi, mereka sedih, kadang-kadang kurang menyadari dengan kejadian yang di sekeliling. Niku belum sampai tingkatan gila. Termasuk Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi meninggal, beliau sedih duduk termenung. Ada orang lewat salam kepada beliau, nggak dijawab. Saking sedihnya nggak merasa kalau ada orang salam kepada beliau. Jadi kalau itu belum sampai gila, kan gila agak beda nih. Ngomong dewi sak penunggale kados tenika. Nggih. Insyaallah kita lanjutkan. Terkait dengan tadi yang terakhir, masuknya suatu benda melalui lubang yang terbuka. Kalau melalui pori-pori itu bukan. Berarti kalau sakit disuntik, ini kan bukan lubang resmi. Berarti lewat pori-pori. Berarti puasanya pripun? Boten batal. Nih. Lah kalau infus, bagaimana infus? Infus itu bukan lubang. Sami mirip dengan suntik. Cuman infusnya agak berbeda. Infus niku walaupun melalui pori-pori, dia sebagai ganti dari makanan. Walaupun nggak makan, insya Allah sehat-sehat mawon. Lah kalau ini karena fungsinya adalah sebagai ganti dari makanan, maka kata para ulama ya hukumnya tetap membatalkan. Tapi sebenarnya kalau melihat dari lubang, itu bukan lubang yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Termasuk sebagian ulama mengatakan tetes mata. Mata ini kan bukan lubang ya? Bukan lubang. Ada tetes mata itu yang agak pekat, masuk ke tetes mata langsung di tenggorokan terasa pahit. Terus bagaimana itu membatalkan apa tidak? Karena ini bukan lubang resmi, tetap dikatakan tidak membatalkan. Kadang sebagian ketika pasien sakit kan ini di impus terus disukani suntik ini tadi sekali suntik langsung teng lidah rasa pahit di lewat pori-pori. Kalau tidak melalui lubang resmi maka hukumnya tidak membatalkan. Harus melalui lubang-lubang anggota tubuh yang berlubang. Kalau bukan anggota tubuh yang berlubang maka tidak membatalkan seperti pori-pori dan yang lain. Kemudian yang membatalkan itu adalah suatu zat, suatu benda. Maka kalau hanya sekadar udara, karena kita butuh oksigen ya, mau nggak mau harus menghirup oksigen, ya tidak membatalkan. Mungkin sakit dipasang oksigen, nggak batal. Atau punya penyakit, napa niku? Asma pakai napa niku? Sedek niku napa namanya? Influenza. Sing di nggih. Oksigen terus apa sing anget nih kan fresh care inhaler bagaimana tidak membatalkan karena bukan suatu zat. Lah terus rokok bagaimana asap niku pripun niku zat atau tidak nggih mana nggih sebenarnya kalau mungkin sedang masak tetekan menghirup asap kan kata masak teng dapur kan tetap ada asapnya, mau nggak mau juga harus terhirup. Sebenarnya kalau murni asap itu tidak membatalkan kalau murni asap. Cuman masalahnya kalau rokok niku hasil penelitian dari ahlinya bukan hanya asap tapi ada nikotin niku zatnya itu yang membatalkan niku. Jadi kalau puasa kalau nggak boleh makan tak merokok saja dengan alasan kan cuman asap, itu bukan sekedar asap tapi ada nikotinnya, maka tetap membatalkan puasa. Memang dulu ada salah satu seorang ulama kalau nggak salah asli Yaman, pertama beliau pernah berfatwa rokok tidak membatalkan karena sekedar asap.
Kemudian hasil diskusi-diskusi lagi, belum menahkik lagi, mengkaji lagi, ternyata di rokok bukan hanya sekedar asap tapi ada zatnya. Akhirnya belum meralat fatwanya yang dulu mengatakan tidak membatalkan, beliau rubah menjadi membatalkan puasa. Di rokok tetap membatalkan puasa. Nggih. 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 Oh, nggih. Nggih. Puasa kuatul akhir pados katembat dimasukkan, itu batal apa tidak? Ngoten nggih. Kadang-kadang tengah-tengah mandi rasanya seperti ada yang masuk, akhirnya dimasuki air lagi, kemudian diiring nih. Nggih. Nggih. Ini ibu-ibu, pertanyaannya dari bapak-bapak, bagaimana seandainya telinga kemasukan air, kemudian agar airnya bisa keluar dipancing dengan memasukkan air lagi. Nah, akan jawabannya dari Ustadz Mughazzat. Telinga tadi yang membatalkan masuk lubang resmi melalui lubang-lubang, masuknya suatu benda melalui lubang-lubang sampai ke batasan batin, yang dianggap sudah masuk anggota dalam. Maka kalau pakai katembat, kalau memang agak dalam sampai organ yang tidak kelihatan oleh mata, kan ada yang kalau pakai jari itu kan cuman masuk tapi nggak terlalu dalam. Tapi kalau katembat agak masuk sampai yang agak dalam, nah itu nanti tetap membatalkan. Terus kalau pakai seperti tadi mandi kemudian ada air yang masuk, sama. Nanti kalau dimasuki hukumnya juga membatalkan. Hanya saja kalau hukum membatalkan, mungkin telinga sudah sakit perlu dikasih, mungkin ada kawan telinganya sakit perlu dikasih tetes obat mungkin. Memang membatalkannya karena sakit ya tidak dosa, tetapi nanti tetap wajib untuk mengqadha. Jadi walaupun sedikit tetap membatalkan puasa. Hanya saja membatalkan itu kalau memang karena sakit dan yang lain, maka nanti hukumnya tidak berdosa. Berbeda dengan yang sengaja membatalkan puasa. Kadang-kadang ketika kita mandi keramas, ada air yang masuk ke lubang telinga. Terus bagaimana itu? Apakah puasanya juga batal? Para alim ulama membagi mandi itu menjadi 3. Ada mandi wajib. Setelah istimna, mimpi basah atau kehubungan dengan istri, mandi wajib. Ada mandi sunnah. Untuk menghadiri Jumatan disunahkan mandi. Mau menghadiri salat Id disunahkan mandi. Ada mandi itu hukumnya mubah, boleh. Siang hari panas sumuk akhirnya mandi. Berarti hukum mandi adalah mubah. Kalau mandi itu sendiri dihukumi wajib, memang kita dituntut untuk mandi dan harus, atau secara tuntutan agama kita dianjurkan mandi, asalkan mandinya sudah hati-hati, tidak dengan cara berenang atau dengan cara menyelam, ya keramas biasa, tanpa disadari masih ada air yang masuk ke lubang telinga, maka tanpa disengaja, maka hukumnya tidak batal, karena di luar kendali diri, tanpa ada unsur kesengajaan. Kalau tadi kan sengaja, jadi tetap membatalkan. Tapi kalau mandinya itu mubah, syariat tidak menuntut, agama tidak menuntut kita, tidak menganjurkan kita untuk mandi. Kemudian mandi
Mandi kalau dalam pembahasan fikih itu biasanya memang dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mengkeramas. Sedangkan mandi bagi dia bukanlah sunnah, bukanlah wajib. Mandi dengan cara keramas itu rawan air masuk ke lubang telinga. Maka kalau mandinya itu hanya sekedar pengen seger, puasa-puasa panas pengen seger kemudian mandi keramas, sedangkan mandi tidak disunahkan, ada air yang masuk ke lubang telinga, maka tetap membatalkan. Karena mandi keramas itu dia tidak dituntut. Berarti gara-gara keramas padahal dia tidak dianjurkan, berarti ada air yang masuk, dianggap ada kemiripan dengan kesengajaan, maka puasanya juga batal. Sebagian ngasih solusi termasuk mandi yang disunahkan adalah mandi untuk menghadiri pertemuan-pertemuan umat Islam. Kita akan kumpul bersama teman-teman, kalau bau badan gak enakan ganggu teman, maka dalam keadaan seperti itu disunahkan mandi terlebih dahulu. Jadi mungkin mandinya itu kalau hanya sekedar ingin seger itu tidak disunahkan. Tapi kalau mandi kenapa? Ini mau sholat zuhur berjamaah, mau sholat asar berjamaah, supaya badan itu baunya enggak mengganggu kawan-kawan, mandi dulu. Berarti mandinya sunnah. Nanti kalau ada air yang masuk tanpa disengaja, maka puasanya tetap tidak batal. Kalau puasa Ramadan setelah tidur biasanya itu kan tidur minum. Jadi bangun tidur puasa nggak sadar, langsung minum telat itu batal nggak? Nggak sadar. Mungkin nggak biasa puasa Senin Kemis, nggak biasa puasa Senin Kemis. Sekarang puasa Senin Kemis. Hari 1 Ramadan, sebelumnya nggak pernah puasa sunnah. Sekarang 1 Ramadan, lupa kalau sedang puasa. Tapi kalau sudah 15 Ramadan akhir masih lupa, itu ya Masya Allah kebangetan deh. Mungkin ini 1 Ramadan, atau mungkin sedang puasa sunnah pada sebelumnya tidak puasa sunnah. Bangun tidur langsung minum. Bagaimana kalau tidak disengaja? Tidak batal. Rezeki nih, rezeki sedekah dari Allah. Puasa sunnah Senin Kemis, pagi-pagi diajak kawannya ngopi. Setelah ngopi baru sadar, hari Senin ya, saya tadi sahur. Sudah habis 1 kopi 1 mangkok mie ayam. Yang penting jangan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa nggak boleh. Ngerti nih. Bang Ibah ini biasanya antara imam dan makmum. Makalah itu biasanya ada perbincangan. Masalahnya kadang itu makmumnya belum siap datang, imamnya sudah datang duluan, langsung kumat. Makmum biasanya jamaah tinggal lainnya itu sering membicarakan, itu termasuk ibah puasanya mendapat pahala atau enggak? Menggunjing imam, menggibah imamnya karena imamnya kurang peduli dengan makmum. Makmumnya belum datang sudah diiqomati, sebelum lurus langsung ditakbiri langsung. Akhirnya makmum di belakang gerundel, piye imam ini pamane. Kalau membicarakan sekiranya imam dengar dia nggak suka, tetap termasuk ghibah. Maka tertib syariat itu kalau ada imam seperti itu, bukan kita ghibah di belakang, karena nggak akan merubah sikap imam. Langsung saja datang ke Pak Imam, bawa kopi, bawa teh, bawa gula, sampaikan, Pak Imam usulan dari makmum, nanti kalau mau ngimami nunggu makmumnya agak rame dulu, langsung ngoten mawon. Tapi tetap membicarakan di belakang itu ghibah, tetap ngoten. Di aib-aib yang sekiranya dia dengar nggak suka, itu termasuk ghibah. Berbeda dengan seseorang yang memang dia umpamanya berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan dengan PD-nya, dibicarakan keburukannya pun dia nggak merasa malu, biasa-biasa saja. Nah, kalau seperti ini tidak termasuk, karena tidak menyakiti hati dia. Untuk ibu-ibu, kalau ada pertanyaan langsung interupsi mawon.
Nggih. 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 Pripun niku ngoten? Nggih. Nggih. Hukum membatalkan puasa. Tengah-tengah puasa bolehkah kita batalkan? Untuk puasa wajib, puasa Ramadan, qadha puasa Ramadan atau nazar. Kalau nanti saya sembuh dari rumah sakit ini dengan saya sembuh dari penyakit ini, saya nazar akan puasa 3 hari berturut-turut. Berarti puasanya karena nazar hukumnya wajib. Untuk puasa yang wajib seperti ini tidak boleh dibatalkan kecuali kalau karena ada uzur sakit, nggak kuat dan yang lain. Tapi hukum asli tidak boleh dibatalkan. Untuk puasa sunnah bagaimana? Hukum asli membatalkan makruh. Tapi karena untuk ikram, menggembirakan tuan rumah seperti tadi, maka dianjurkan untuk membatalkan puasa. Tetapi tetap bukan nanti melanjutkan puasa, istilahnya berbeda. Tetap bersikap seperti orang puasa. Apakah dia dapat pahala puasa? Dapat pahala puasa pagi sampai siang ketika dia makan. Kemudian setelah itu dapat pahala menggembirakan saudara muslim. Karena tadi sudah niat puasa, maka dianjurkan tetap bersikap seperti orang puasa. Setelah makan, bukan dikatakan orang puasa, sudah batal puasanya, sudah habis 1 gelas, 1 piring. Tapi namanya istilahnya imsak, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Bukan orang yang puasa lagi, puasanya sudah batal, tapi tetap dianjurkan bersikap seperti orang yang puasa. Karena di antara hikmah puasa yang pernah saya sampaikan adalah tarbiyah takwa. Ketakwaan di antara kuncinya ketika mampu mengekang nafsu. Dan tadi sudah niat dari awal, pokoknya nggak akan makan sampai berbuka, maka tetap dijaga. Tapi karena ada ikram kepada tuan rumah, nanti kalau nggak dimakan, mungkin sakit hati sudah dimasakkan panggang, yang lain kok sudah jauh-jauh disiapkan menu istimewa, ternyata tidak dimakan, mungkin sakit hati, akhirnya disunnahkan untuk membatalkan puasa. Dapat pahala puasa pagi sampai siang, sampai dia membatalkan, kemudian dapat pahala menggembirakan saudara muslim. Untuk menyempurnakan tazkiyah pendidikan rohani tadi, maka dianjurkan tetap bersikap seperti orang puasa sampai berbuka. Ngoten nggih. Nggih. Seolah-olah dia puasa ngoten. Nggih. Kemudian ada sedikit beberapa permasalahan. Kalau siang hari tengah-tengah tidur mimpi basah, bagaimana hukum puasanya? Siang hari tidur ternyata mimpi basah, bagaimana hukum puasanya? Tidak batal. Siang hari mimpi basah ya nggak batal, kemudian tetap wajib mandi, puasanya tidak batal. Kemudian kalau ibu-ibu khususnya untuk persiapan berbuka masak. Namanya masak kan nanti kalau kurang asin atau terlalu asin kan ya kasihan yang makan nanti. Terus bagaimana hukum mencicipi makanan? Asalkan tidak ditelan, tidak batal. Sekedar mencicipi, pas asin jangan ditelan, dikeluarkan lagi. Kalau ditelan ya batal. Tapi yang penting jangan ditelan. Lah hukumnya bagaimana? Kalau memang perlu mencicipi tidak makruh. Tapi kalau bapak-bapak pengen tahu seperti apa rasanya, lah itu hukumnya makruh. Untuk mencicipi bagi yang tidak keperluan hukumnya makruh. Asalkan tidak ditelan memang tidak batal. Tapi ini perkara yang dimakruhkan.
mengurangi kualitas puasa dia. Tapi bagi ibu-ibu yang memang perlu mencicipi itu tidak dimakruhkan. Memang ada hajat seperti itu. Ngoten nggih. 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 Ketika puasa kan kemudian kan kumur-kumur. Nggih. Kemudian dibuatkan lagi. Nggih. Begitu kan ada apa ya? Rasa Asar, nggih. gimana? Nggih. Yang membatalkan itu adalah berupa zat benda. Kalau berupa kesan, istilahnya dasarnya asar, rasa-rasa bekas-bekasnya itu apakah membatalkan? Tidak. Sebenarnya memang anjurannya sikat gigi itu sebelum subuh. Kalau tadi puasanya bangunnya agak lambat, sahur, kemudian setelah itu belum sempat sikat gigi, sudah azan. Bolehkah sikat gigi? Boleh. Batalkah puasanya? Yang penting jangan ada yang ditelan. Setelah sikat gigi masih ada rasa-rasa seger. Bagaimana? Itu berupa kesan istilahnya, asar, tidak membatalkan. Tapi anjurannya sikat gigi itu sebelum subuh. Andaikan terpaksa, asalkan tidak ada yang tertelan, maka tidak batal. Ketika berwudu tanpa disengaja ada yang tertelan, batal apa tidak? Seperti berkumur atau istinsyak, menghirup air ke hidung. Kadang-kadang ada yang kesedot. Berkumur ketika berwudu bagi orang puasa tetap sunnah. Yang tidak disunahkan mubalaghah, diputar-putar. Napa nabi ini? Kumu, berkumur kalau sekedar memasukkan air ke mulut tetap disunahkan walaupun puasa. Tapi kalau diputar-putar terlalu kuat, diputar-putar kuat, bagi orang yang puasa dimakruhkan. Tapi kalau ketika tidak puasa berkumur sendiri diputar kuat itu juga sunnah. Tapi ketika puasa berkumurnya sunnah, muternya yang kuat itu hukumnya tidak sunnah. Maka kalau sekedar berkumur biasa, kemudian batuk atau mungkin apa, kemudian tertelan, tidak batal. Karena tidak ada unsur kesengajaan dan berkumurnya memang sunnah. Tapi kalau mubalaghah muternya agak kuat, tertelan, karena muter berkumur dengan kuat tadi itu sendiri adalah bagi orang puasa memang tidak dianjurkan, tapi dia malah sengaja. Kalau ada yang tertelan maka tetap membatalkan, dianggap tidak mengikuti tertib bagi orang yang puasa. Nggih. 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 Ketika puasa tidak mau berkumur sama sekali. Ngoten. Enggak kumur. Bolehnya boleh saja. Nggih. Berkumur hukumnya sunnah ketika berwudu. Kalau berwudu tidak berkumur, wudunya tetap sah. Tapi tetap kualitas berbeda dengan yang berkumur, madam. Lebih sempurna yang berkumur daripada tidak, tapi tetap hukumnya sah. Madam. Nggih, niki Kiai Waji badhe tanglet. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih pada Ustadz. Pembiasaan di desa menjelang puasa ini resik-resik makan, ya, seolah-olah ada keharusan, seolah-olah, ya, begitu resik-resik. Suatu saat saudara kita yang jauh datang ke makam terus nyekar, ya, ini mohon atau penjelasannya atau bagaimana menurut tuntunan agama kita. Terima kasih. Nyekar kuburan ya. Nyekar. Nggih, ke makam. Nggih. Nggih. Resik-resik nggih.
termasuk kemarin pernah saya sampaikan, orang-orang yang beriman sebelum memasuki Ramadan sudah mendapatkan pahala Ramadan, karena ada hati itu sudah merancang amal-amal kebaikan sebelum memasuki Ramadan. Termasuk anjuran para alim ulama, karena Ramadan adalah bulan yang istimewa yang Allah khususkan untuk umatnya baginda Nabi sebagai rasa syukur gembira, maka para ulama menganjurkan di bulan menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini para ulama dulu. Termasuk kalau di desa mungkin bersih-bersih. Kalau ulama-ulama dulu sampai lampu pun dibedakan. Kalau Ramadan itu cahaya lampu bagaimana tambah terang, sehingga suasana malam hari itu membuat semangat amal. Kalau di masjid Ramadan dan tidak biasa agak redup-redup, nanti hawanya itu hawa ngantuk. Ketika Ramadan untuk meningkatkan semangat gairah amal di bulan Ramadan, kampungnya dibersihkan, lampu-lampu pun ditambah biar tambah terang. Memang dicontohkan para alim ulama menyambut kedatangan bulan Ramadan. Di antaranya bersih-bersih, menambah lampu dan yang lain. Sampai sebagian ulama itu ngasih pembahasan, kalau seseorang datang suatu daerah, dia orang asing, tidak tahu ini Ramadan atau tidak, maka bisa melihat tanda-tanda yang ada. Sebagian daerah itu kalau Ramadan, tanda-tanda masuk Ramadan, mungkin kalau anak-anak kecil nyalakan kembang api atau mercon. Memang para ulama dulu mereka mengasih anjuran, ngasih contoh menyambut datangnya bulan Ramadan. Bentuknya diantaranya bersih-bersih, menambah lampu supaya tambah terang. Kemudian nyekar sebelum Ramadan itu bagaimana? Sebenarnya ziarah kubur itu tidak dianjurkan waktu yang khusus, dengan arti khusus menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Tapi daripada nggak pernah ziarah orang tua sama sekali, ya setidaknya itu setahun sekali. Sebenarnya dianjurkan. Nabi menganjurkan untuk sering ziarah kubur untuk mengingat kepada kematian. Khususnya sebagian ngasih amalan khususnya di malam Jumat, hari Jumat dan malam Jumat, karena hijab alam zahir dan alam akhirat itu sangat-sangat tipis. Seperti di antara fadilah sholawat, kalau orang itu baca sholawat di selain hari Jumat, akan ada malaikat khusus yang menyampaikan, ya Rasulullah, umatmu si fulan sekarang kirim sholawat kepada Tuhan. Maka Nabi menjawab, semoga sholawat dan salam kepada umatku si fulan. Khusus hari Jumat, kalau ada umatnya Nabi salam kepada beliau, bukan seorang malaikat, tapi Allah tampakkan di hadapan Nabi. Kalau zaman sekarang mungkin kalau di setelah hari Jumat kirim surat, ada Pak Pos yang menyampaikan, tapi kalau hari biasa video call langsung kelihatan. Hijabnya agak tipis. Memang selain itu ada fadilah-fadilah khusus bagi yang ziarah khususnya kedua orang tua di hari Jumat, kemudian baca Yasin di sampingnya, maka dosa-dosanya diampuni. Untuk ziarah kubur sebenarnya tidak khusus menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri, setiap saat pun boleh. Ada beberapa hadis menjelaskan di antara berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal dunia adalah mendoakan kedua orang tua atau ziarah orang tua, kemudian kirim pahala amal kepada kedua orang tua, menjambung hubungan baik dengan orang-orang yang dulu akrab dengan orang tua. Ringkasnya nyekar tadi bagaimana menjelang Ramadan, sebenarnya tidak ada kekhususan menjelang Ramadan, setiap saat diperbolehkan. Kadang-kadang kalau tidak dibuat suasana, kadang-kadang bertahun-tahun juga tidak pernah ziarah orang tuanya. Nyekar gimana? Nyekarnya sendiri bagaimana? Bukan ziarah, nyekari sendiri. Nyebar kembang.
Dulu ada seorang sahabat meninggal, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, dipotongkan, ditaruh di atas makam tadi. Kemudian Nabi sabdakan, selama ini masih basah, belum kering, maka nanti tasbihat dari pelepah kurma ini akan bermanfaat bagi penghuni kubur. Maka karena di Indonesia nggak ada pelepah kurma, para ulama ngasih contoh diganti dengan bunga. Sebenarnya kalau yang Nabi contohkan bukan bunga, pelepah kurma. Di pelepah kurma sing tangi nih kok dicuil terus ditaruh di atas makam. Pernah seperti itu, dan Nabi sabdakan selama ini masih belum kering, maka tasbihat ini akan bermanfaat bagi penghuni kubur. Maka kalau para ulama fuqaha itu mengatakan berdasarkan hadis ini diantaranya sebenarnya tidak baik mencabuti rumput-rumput yang ada di sekitar kubur, karena walaupun itu tumbuhan mereka juga berzikir, zikirnya itu juga sedikit banyak bermanfaat kepada penghuni kubur. Kemudian pelepah kurma tadi kalau zaman sekarang diganti dengan bunga. Apa enggak boleh selain bunga? Boleh. Tidak harus bunga sebenarnya, karena tadi contohnya sekedar pelepah kurma, tapi dengan bunga, karena malaikat itu suka yang bau wangi-wangi. Di alasannya ngoten. Jadi sebenarnya dasar hadisnya itu sekedar pelepah kurma, bukan bunga. Cuman sebagai lama istinbat malaikat suka yang wangi-wangi, ya sudah diganti dengan bunga. Ngoten nggih. Wallah. Nggih. Kurma itu dinisbatkan dengan bunga sembojo. Itu kalau tancapkan kubur nanti puluhan tahun akan bermanfaat nggih. Nggih. Kalau tadi kan pelepah kurma niku bukan ditancapkan nggih, namun ditaruh ngoten. Nggih. Sekarang dikasih bunga sejenis potong. Nggih, ditancapkan terus hidup ngoten nggih. Kalau secara pembahasan fikih, kalau sampai hidup, kalau nanti sekira akarnya malah besar, ketika besar akarnya ke jenazah, malah mboten asal, karena merusak kehormatan jenazah. Tapi kalau sekedar akarnya di atas nggak sampai ke dalam, kalau diperkirakan tidak sampai ke jasadnya, boleh. Tapi kalau sekiranya nanti membesar akarnya malah jasadnya itu malah dimakan oleh akar, malah mboten asal. Soalnya merusak kehormatan jenazah. Ngoten. Saja tidak, mungkin ini biasanya di luar Maisar, tulisan. Itu yang tidak. Nggih. Nggih. Saja tubuhnya puluhan tahun apa tetap bermanfaat. Nggih. Sebagian ulama niku istinbat niku kenapa tadi kok kurma basah, pelepah yang basah bukan yang kering? Karena kalau tumbuh-tumbuhan kalau basah, sebenarnya kering pun juga seperti itu. Zahirnya kalau masih hidup, seluruh tumbuhan binatang mereka tasbihat kepada Allah Ta'ala. Maka mungkin kalau ulama yang Jawa-Jawa kuno dulu bukan sekadar pelepah kurma, tapi bunga-bunga yang hidupnya akan lebih lama, harapannya zikirnya lebih kuat. Nggih, bolehnya boleh. Yang penting jangan sampai pohon-pohon yang sampai nanti masuk akarnya ke bawah niku. Nggih. Yang tadi mengenai membersihkan di dalam makam itu kan ada untuk membersihkan, ada rumput-rumput yang tumbuh. Karena kalau dicabut akarnya kan akan ikut, supaya tidak supaya bersih tapi akar tetap itu bagaimana gitu ya? Dirapikan gitu gimana? Hanya dipotongin aja di atasnya. Nggih, mungkin lebih aman ngoten. Soalnya kalau dibiarkan malah nanti kesannya itu rumbung, malah kurang terhormati. Jadi mungkin ya kita sedeng. Kalau dicabut nanti kan mati. Mati, ya karena kan itu juga. Itu sekitar kalau yang jauh-jauh di pinggir-pinggir gitu monggo. Yang dekat kuburan ini. Akarnya kan supaya akarnya kan itu zikir juga ya. Terima kasih. Nggih. Kita akhiri dulu mudzakarah kita pagi ini. Semoga mudzakarah yang sebentar ini diterima oleh Allah Ta'ala
menjadikan kita tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Allah kumpulkan kita dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.